Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Dan kali ini kita akan membahas isu-isu lagi hangat banget malam ini ya. Mungkin sampai ke depannya juga beberapa hari yang lalu, semoga ke depannya juga, yaitu tentang launchingnya iPhone 13 series di Indonesia. Ada beberapa kabar bahwa bulan November, ada beberapa kabar juga di akhir Oktober ini. Cuman kita lihat apakah benar di bulan November. Kita lihat, yuk kita bahas, kita mulai. Oke teman-teman, kita akan cek dulu ya teman-teman, berdasarkan apa sih ada pre-launch ataupun pre-ordernya bisa dimulai gitu. Kita kan perlu yang namanya klarifikasi kan. Nah oleh karena itu teman-teman, kita akan coba cek di beberapa sumber ya. Kita cek di internet ya. Nah pertama saya cek itu adalah di liputan6.com di sini. Jadi dari liputan6.com saya melansir, di sini ada yang namanya beberapa detail kan di sini. Dari liputan6.com dia berbicara tentang yang namanya kapan sih gitu ya estimasi dari bisanya pre-order ataupun bisa launchingnya iPhone 13 ini. Nah, liputan6.com di sini agak balelo ya, tapi nggak apa-apa. Liputan6.com di sini dia melansir bahwa dari histori sebelumnya tahun lalu bahwa iPhone 12 juga sama, ketika setelah launching itu memang 2 bulan setelahnya akan dilakukan pre-order ataupun bisa launching juga di Indonesia terutama. Artinya kalau misalkan kita di sini kan sekarang bulan Oktober, berarti kan launching kemarin September ya, September pertengahan. Artinya 2 bulan setelah itu adalah bulan November. Nah, di sini untuk dilansir dari liputan6.com, di sini kita lihat terkait dengan yang disampaikan adalah di sini ada dari Twitternya Bagus Hernawan ya, di sini iPhone 13 Indonesia 19 November 2021 di sini. Nah, prediksi serupa dengan yang diungkapkan oleh chief in editor Mac dan Mac.com Bagus Hernawan melalui akun Twitternya @bagus_403. Dalam cuitan tersebut, iPhone 13 akan hadir di Indonesia pada tanggal 19 November 2021. Ya, kurang lebih lainnya sama gitu ya terkait detailnya. Tapi di sini kita kalau misalnya menggarisbawahi teman-teman di sini bahwa Bagus Hernawan selaku di sini ada chief in editor Mac dan Mac.com di sini dia bertweet bahwa iPhone 13 akan hadir di 19 November 2020. Cuman tidak hanya seperti itu, kita juga perlu cek yang namanya langsung ke websitenya langsung di Apple gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke yang namanya apple.com. Nah, kebetulan di sini apple.com juga ada detailnya. Nah, kalau misalnya saya lihat di apple.com di sini itu ada gambar iPhone 13 Pro, ponsel paling pro gitu ya. Sistem kamera yang lebih jauh lebih handal, layar yang memang begitu responsif, setiap interaksi terasa baru ya. Chip ponsel pintar paling pintar di sini dan paling cepat di dunia. Istimewa kokohnya dan lompatan besar dalam kekuatan baterai. Nah, di sini nih saya bisa mengindikasikan bahwa benar adanya tanggal 19 November nanti itu pertama kalinya Indonesia akan yang namanya kita bisa beli secara resmi di Indonesia gitu ya. Nah, itu adalah tanggal 19 November ya. Artinya berarti kapan sih ya pre-ordernya gitu. Nah, dilansir juga dari beberapa teman saya di screenshot WA gitu ya, bahwa iPhone 13 series itu bisa pre-order adalah tanggal segini. Saya akan tampilkan ya, coba cek di sini teman-teman, lihat di sini baik-baik ya. Ya, tanggal segitu. Nah, cuman kita kalau misalkan pengen lebih tahu detail lagi tentang iPhone 13 series, tentunya teman-teman kalau misalnya membeli iPhone ini kan selain memang prestisnya gitu kan, otomatis juga sesuai dengan kebutuhannya kan. Nah, di sini kita lihat di apple.com bahwa iPhone 13 series, terutama kita bahas di sini adalah iPhone 13 Pro, itu dilansir dari apple.com. Di sini ada dua nih, ada dua di sini, ada 13 Pro Max dan 13 Pro. Di sini ada 6,1 inci dan 6,7 inci di sini. Nah, di sini juga dilengkapi dengan namanya layar Super Retina XDR dengan ProMotion. ProMotion untuk apa, teman-teman? ProMotion adalah layar yang adanya refresh rate hingga 120 ya. Nah,
iPhone 13 Pro Series ini tersedia di 4 varian warna, yaitu abu-abu grafit, emas, perak, dan biru Sierra. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk lapisan sisinya itu bahan anti karat gitu ya, sekelas peralatan bedah. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, peralatan bedah ini kan pastinya ya ngeri gitu ketika memang lagi bedah tapi potong gitu kan. Nah, makanya itu peralatan bedah itu tidak didesain untuk gampang potong ataupun gampang patah gitu kan. Nah, kemudian lanjut di sini juga ada ceramic shield, lebih tangguh ya. Ceramic shield ini teknologi yang digunakan Apple di sini untuk melindungi layar depannya di sini ya. Dan juga di sini ada tahan IP68. Jadi teman-teman kalau misalnya iPhone 13 ini bisa dibuat main-main air, bisa saja nggak apa-apa ya, asal jangan air asin ya atau air laut di sini. Nah, kemudian juga di sini ada kameranya juga Pro, teman-teman. Dan memang ini adalah yang membedakan di antara beberapa ya, terutama di kameranya ini dibandingkan iPhone 12 sebelumnya gitu ya kan. iPhone 12 yang kemarin dengan iPhone 13 yang sekarang gitu kan. Nah, dari kamera itu memang sama, masing-masing sama-sama 3. Cuman yang membedakan adalah dari lensanya di sini ya, lensanya berbeda. Kita lihat di sini untuk hasil gambarnya. Bisa juga capture secara makro ya. Di sini juga bisa kita capture secara makronya juga. Kemudian juga video makro juga bisa. Artinya kita bisa melihat foto lebih detail, lebih kecil, dan juga kita melihat pengen gerakan, mungkin kalau misalnya piano yang kecil-kecil touch-touchnya itu bisa gerakannya seperti apa, itu juga bisa. Ya. Dan mode malam itu sudah otomatis ada ya di sini. Jadi pencahayaan secara otomatis akan ada di iPhone 13 seriesnya. Nah, kemudian secara kamera wide di sini memang penangkapannya jauh lebih banyak, 2,2 kali lebih banyak cahayanya untuk foto dan video yang lebih baik tentunya. Dan kamera ultrawide di sini juga sampai 92% lebih banyak cahaya untuk foto dan videonya juga lebih baik di sini tentunya. Ya, kalau misalnya di sini lihat ada beberapa foto gambar-gambar fotonya ini bersumber dari apple.com, teman-teman. Mode malam juga sudah otomatis. Apalagi ya, zoom juga di sini bisa teman-teman untuk yang telefoto ya. Kita mungkin di sini membahas tentang zoomnya juga. Kamera telefoto di sini memiliki jarak 77 mm dan zoom optik 3 kali ya, cocok buat gaya-gaya klasik biasanya. Nah, apalagi sih yang terbaru di sini ada rentang zooming optik sampai 6 kali nih. Zoomnya itu optik teman-teman. Kalau misalkan membedakan dengan zoomnya yang EIS dengan OIS, kalau misalnya EIS adalah Electric Image Stabilizer yang memang didesain ataupun diolah menggunakan software. Tapi kalau misalkan OIS itu adalah hardware-nya yang bergerak. Artinya bisa lebih tajam, lebih halus ya. Kemudian di sini juga ada mode sinematik. Kalau misalkan teman-teman lihat kemarin mungkin di WWDC di Apple yang di launching di YouTube gitu ya. Kemarin kita lihat di situ. Jadi kalau misalkan shoot videonya ini di satu objek ya, kita juga bisa pindah ke kanan. Makanya nanti di belakangnya juga blur. Jadi bisa bergantian blurnya. Jadi seperti film seperti itu. Apalagi di sini kalau misalnya kita lihat ada beberapa perbedaan. Ada mode ProRes juga ya teman-teman. Di sini mode ProRes ini adalah mode yang tersedia untuk nanti pada saat pengambilan video akan ada beberapa format-format yang memudahkan untuk editing video ya. Biasanya untuk video konten yang memang cukup lumayan dibutuhkan gitu. Nah, kemudian untuk hasil jepretan juga sudah pasti ada Smart HDR4 ya. Kemudian juga ada Deep Fusion menganalisa setiap pixel dari berbagai exposure gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari kameranya, kita lebih detailnya di sini teman-teman. Untuk telefoto adalah 12 megapiksel sama kayak dengan iPhone 12 kemarin. Ada jarak fokusnya 77 mm, zoom optik 3 kali, bukaannya lensanya adalah f2.8, fokus pixel dan lensa 6 elemen serta OIS, Optical Image Stabilizer ya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga ada di sini ultrawide juga di sini fokusnya, jarak fokusnya 13 mm ya. Bukannya f.8, kalau misalnya kita dibandingkan dengan iPhone sebelumnya memang ini lebih besar ya, cahayanya itu lebih bisa nangkep lebih banyak gitu ya. Nanti kalau misalnya perbedaannya kita bisa lihat. Kemudian sensornya lebih cepat, sama aja ya. Kemudian juga ada untuk lensa wide-nya adalah jarak fokusnya 26 mm, kemudian juga 1,6 pixel ya, dengan bukaannya adalah f1.5. Ini bisa jadi
yang pernah saya ketahui lensa yang memang bukaannya paling besar di 1,5, otomatis cahaya yang masuk juga akan semakin banyak ya. Jadi f-nya semakin kecil itu akan semakin banyak, tapi f-nya semakin besar itu akan semakin sedikit untuk cahaya yang masuknya di sini. Dan semuanya tiga-tiganya adalah OIS semuanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk kualitas videonya ataupun pada saat jepret-jepret ini ya. Apalagi di sini ada sistem kamera true depth. Oke, selfie sudah tahu semuanya, dan di sini ada chipset terbaru yaitu A15 Bionic ya, dengan kamera true depth dengan mendukung juga Face ID. Tentunya teman-teman kalau misalnya berbicara A15 Bionic, saya pernah dengar bahwa A15 Bionic ini nanti mungkin kalau misalnya saya salah bisa di koreksi teman-teman, silakan ya. Jadi A15 Bionic ini dia menggunakan fabrikasi 5 nanometer. Ini salah satu chipset yang paling cepat untuk saat ini ya, dengan beberapa di iPhone sebelumnya juga gitu. Dan penyimpanan saat ini spesial juga, untuk penyimpanannya adalah sampai 1 tera bisa ya. Cuman memang ini tersedia untuk di iPhone 13 Pro Max ya, 1 terabyte. Bayangin kalau misalnya 1 tera. Internalnya loh ya, internalnya sampai 1 tera gitu. Karena memang cukup lumayan banyak sih, beberapa video 4K bisa jadi, foto-foto juga bisa jadi. Cukup ya, luar biasa banyak banget sih foto dan videonya. Kita coba aja lihat nanti besok ya. Promotion 120 Hz yang tadi kita sudah bahas, dia jadi otomatis ya teman-teman pada saat penggunaan untuk promotionnya ini, dia otomatis ketika memang kita scrollnya nyantai berarti dia menyesuaikan. Jadi kecepatannya akan menyesuaikan dengan maksimal sampai 120 Hz ya. Kalau misalkan di sini kenapa sih 120 Hz, teman-teman akan merasakan pada saat scroll ya, akan merasakan banget. Jadi kelembutannya, jadi bukan kelembutan sih ya. Pada saat scroll ke bawah ke atas itu smooth ya, smooth, enak gitu. Beda dengan yang namanya mungkin yang masih 60 Hz itu juga berbeda. Ada juga di sini main game, ada promotion. Wah, ini udah keren banget sih sebenarnya. Di sini juga ada OLED-nya, teknologi OLED yang disesuaikan ya, 25% lebih cerah di luar ruangan. Artinya ketika kita memang teknologi OLED ini digunakan di luar ruangan, itu 25% lebih cerah ya dibandingkan iPhone sebelumnya. Dan kecerahan puncaknya sampai 1200 nit. Teman-teman kalau misalkan 1 nit itu adalah seandainya adalah 1 lilin ya, ini bisa dikatakan seperti itu. Di sini ada 1200 nit 1200 nit ya. Dan apa lagi ya, kita di sini banyak banget. Di sini A15 Bionic di sini ya, tenaga pro dan sejati, pasti ini paling pintar. Ada GPU 5 core. Wah, ini Neural Engine juga ada, Secure Enclave juga ada, Enclave juga ada. Oke, kita lihat di sini untuk baterainya juga. Ya, di sini baterai lebih lama 2,5 jam dibandingkan iPhone 12 Pro Max yang kemarin berarti ya. Ini karena memang iPhone itu selalu membandingkan di iPhone sebelumnya, bukan untuk kompetitornya ya. Karena memang historisnya hal seperti itu memang yang digunakan untuk terus melangkah lebih jauh lagi gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, teman-teman, di iPhone ini kamera makro baru di iPhone 13 series ini digunakan. Ada gitu ya, bukan digunakan, ada. Cuman kalau misalnya kita berbandingkan dengan Android lainnya, itu kan sudah beberapa tahun yang lalu sudah keluar gitu. Cuman iPhone baru saat ini. Nah, kenapa sih nggak keluar gitu ya? Kalau misalnya teman-teman tahu, iPhone selalu membandingkan dirinya dengan dirinya yang sebelumnya. Ya, itu yang mungkin teman-teman perlu pahami. Ya. Kemudian juga di sini sama ya, ada MagSafe juga lebih cepat, tentunya dengan iOS 15 ya. iOS 15 yang di sini menjadi lebih baik lagi. Ada privacy bawaan Apple ya. Wah, apa aja di sini banyak banget teman-teman semuanya. Itu adalah sekilas ya terkait dengan yang namanya kabar terbaru dari iPhone 13 series. Tentunya teman-teman, pre-order bisa dilakukan di tanggal 12 ataupun 13 ya, koreksi kalau misalnya saya. Teman-teman silakan teman-teman ke store Apple terpercaya. Kalau misalnya di iBox, silakan ke iBox teman-teman, silakan untuk pre-order terlebih dahulu. Jangan sampai kehabisan ya, jangan sampai kehabisan untuk hype-nya. Pasti teman-teman pengen untuk segera meminang gitu ya. Cuman kembali lagi teman-teman, tanggal 19 November baru bisa didapatkan tuh handphonenya iPhone 13 Pro Max ya. Yuk siapkan, kalau misalnya teman-teman ternyata masih ada ginjalnya, coba mungkin jual satu ya. Tapi nggak usah lah ya, kalau misalnya memang nggak punya ya udah nikmatin aja untuk hype-nya orang lain. So gitu aja teman-teman, thank you dari video yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu buat teman-teman semua.